Untuk soal nomor 71, diketahui 2 logaritma 3 itu sama dengan 1,6 dan 2 logaritma 5 itu sama dengan 2,3, maka nilai dari 2 logaritma 125 dibagi 9 itu adalah, oke, untuk mengerjakan soal logaritma ini setidaknya kita harus hafal sifat-sifat dari logaritma itu tersendiri. Jadi untuk menyelesaikan soal ini ada beberapa sifat yang bisa kita gunakan. Nah, di sini Mbak ngasih catatan sedikit ya. Di sini karena yang ditanyakan adalah bentuk logaritma pembagian. Nah, ada sifat di mana untuk bentuk umumnya ya, A logaritma B per C. Nah, itu bisa diubah atau sama aja dengan A logaritma B dikurang A logaritma C. Jadi kalau dalam logaritma itu ketika bentuknya pembagian, nah ini bisa kita ubah menjadi bentuk pengurangan dengan syarat basisnya ini harus sama. Oke. Kalau pembagian pengurangan, kemudian ada juga yang logaritma perkalian, maka itu tandanya di jumlah. Selain sifat ini ada juga yang akan kita gunakan nanti adalah sifat yang A logaritma B pangkat N. Nah, ketika pangkat N-nya ada di sini, ini bisa kita pindah ke depan. Jadinya apa? Jadinya N kali, nah itu ya, N kali A logaritma B. Oke, ini sifat yang mau kita gunakan untuk menyelesaikan soal nomor 71. Oke, ini ya catatan yang bisa kita gunakan. Jadi untuk soal yang nomor 71 ketika yang ditanyakan adalah 2 logaritma 125 dibagi 9. Nah, ini bisa aja kita tuliskan menjadi 2 logaritma 125 dikurang 2 logaritma 9. Oke, karena yang diketahui itu adalah logaritma 3 dan logaritma 5. Jadi untuk bilangan 125 sendiri ini kan bisa kita ubah dalam bentuk perpangkatan 5, yaitu 2 logaritma 125 itu 5 pangkat berapa? 5 pangkat 3. Oke, kemudian dikurangi 2 logaritma. Nah, karena yang diketahui di sini adalah logaritma 3, maka 9 kita ubah dalam bentuk perpangkatan 3, yaitu 3 pangkat 2. Oke, di sini ada pangkatnya ya, sesuai dengan sifat yang tadi Mbak berikan sebelumnya, berarti pangkatnya itu kita taruh ke depan. Jadi apa? 3 kali 2 logaritma 5. Dikurangin dengan 2-nya pindah ke depan, jadi 2 kali 2 logaritma 3. Oke ya, sama dengan di situ 3 kali, karena 2 logaritma 5 tadi adalah 2,3, maka kita ganti 2,3 dikurangi 2 kali, nah 2 logaritma 3 itu apa? 1,6. Nah, 1,6. Nah, karena di sini sebenarnya bilangannya mudah ya untuk kita mengalihkan 3 kali 2,3 itu sendiri sama dengan berapa? Nah, ini kalau kita kalikan seperti biasa kan jadinya 6,9. Nah, dikurangi 2 kali 1,6 berarti 3,2 sama dengan 3,7. Oke, kalau misalkan ya, sebenarnya ada trik sendiri kalau misalkan untuk menentukan yang pengurangan yang ini. Ini Mbak kasih kotak ya. Nah, kalau nanti misalkan jumlahnya ternyata besar. Oke, bilangan desimal. Cara mudahnya gimana? Ini kan 3 kali 2,3 dikurangi 2 kali 1,6. Ada cara yang mudah. Jadi usahakan 2,3 atau 1,6-nya diubah menjadi salah satu. Entah 2,3-nya mau diubah dalam bentuk 1,6 atau 1,6-nya mau diubah dalam bentuk 2,3. Caranya gimana? Coba. Misalkan yang mau kita ubah 2,3-nya dalam bentuk 1,6 ya. 2,3 itu berarti 1,6 ditambah berapa? Oke, 1,6, 2,3 ya. 2,3 mau diubah dalam 1,6 berarti 1,6 ditambah 0,7. Oke, gitu ya. Kemudian dikurangi 2 kali atau 1,6. Nah, ini seperti biasa kita bisa kali seperti ini ya. Nah, itu jadinya apa?
Berarti 3 kali 1,6 ditambah 3 kali 0,7 dikurang 2 kali 1,6. Nah, di sini kita bisa lihat 3 dikali 1,6 dikurang 2 kali 1,6. Nah, koefisiennya 3 dengan 2. 3 dikurangi 2 kan 1. Itu jadi artinya sama aja dengan apa? Oke, yang ini ya, Mbak tuliskan. Nah, itu sama aja dengan 1 atau 1 kali 1,6. Koefisiennya kan 3 dikurangi 2. Nah, ini tambah 3 kali 0,7. Oke. 1,6 itu dikalikan 1 berarti kan 1,6 ditambah 3 kali 0,7 ya 2,1 sama dengan berapa ini hasilnya? 3,7 sama ya. Ini kalau misalkan kalau di sini kan soalnya ini mudah nih. Ya, jadi bisa lah langsung alihkan, tapi misalkan ketemu soal yang kiranya di sininya sulit dan banyak biasanya kayak gitu ya. Kita bisa memanipulatif bentuk. Oke, berarti kesimpulannya adalah jawabannya yang E.